Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ridwan Ali Salami. Saya seorang mahasiswa semester 5 dari Institut Agama Islam Tazkiyah. Nah, saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan tugas ujian tengah semester ganjil pada mata kuliah asuransi syariah yang dibimbing oleh Pak Agus Siswanto. Langsung saja, saya di sini tidak akan berlama-lama atau bertele-tele dalam menyampaikan pembukaan. Di sini saya akan langsung masuk ke materi pembahasannya dengan judul asuransi syariah. Nah, sebelum kita mengetahui asuransi syariah itu, tentu kita harus tahu pengertian asuransi itu secara umum. Nah, berikut pengertiannya. Asuransi adalah suatu mekanisme pemindahan risiko dari pihak tertanggung atau si nasabah kepada penanggung atau pihak asuransi. Dengan membayar premi, tertanggung mengalihkan ketidakpastian kerugian yang mungkin diderita kepada penanggung. Selanjutnya di sini ada sejarah mengenai asuransi. Asuransi ternyata sudah ada sejak zaman kuno, yaitu tepatnya pada zaman Babilonia. Asuransi memiliki bentuk dalam kode Hammurabi sekitar tahun 1750 sebelum Masehi, berupa term kontrak yang melindungi pedagang dari kehilangan kargo. Pada zaman Mesir kuno, dana asuransi juga memiliki bentuk yaitu sebagai dana masyarakat untuk pemakaman. Di Tiongkok kuno juga ada bentuk awal asuransi, yaitu pembagian barang dagangan di antara beberapa kapal untuk mengurangi risiko kehilangan. Selanjutnya yaitu pada zaman Yunani dan Romawi kuno. Di Yunani dan Romawi, asuransi berbentuk seperti dana sosial untuk membantu komunitas dalam keadaan darurat. Nah, kita beranjak pada abad pertengahan. Di abad pertengahan ini mulai muncul pertama konsep asuransi modern di Italia dengan kontrak asuransi maritim pertama. Seiringnya berjalan waktu, tibalah pada zaman modern. Setelah kebakaran besar London pada tahun 1666 Masehi, asuransi kebakaran berkembang pesat. Lloyd's of London menjadi pasar asuransi maritim terkemuka pada tahun 1648 pada saat itu. Seiring berkembangnya zaman dan industrial, berbagai jenis asuransi seperti kesehatan, properti, dan jiwa mulai diterapkan secara luas hingga tersebar ke penjuru dunia. Nah, mungkin itu saja sedikit sejarah singkat tentang awal mulanya asuransi itu timbul. Selanjutnya langsung saja kita masuk kepada konsep risiko asuransi. Risiko adalah ketidakpastian terkait potensi kerugian ekonomi yang bisa terjadi. Risiko biasanya dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada risiko murni dan risiko spekulatif. Apa sih risiko murni itu? Risiko murni itu adalah risiko yang hanya menyebabkan kerugian atau hasil yang netral, seperti kebakaran atau kecelakaan. Sedangkan risiko spekulatif adalah risiko yang bisa menghasilkan kerugian atau keuntungan, seperti perjudian atau investasi. Nah, ini nih regulasi asuransi di negara tercinta kita, yaitu di Indonesia. Ada 3 poin. Nah, yang pertama regulasinya itu ada pada KUHP dan KUHD yang mengatur dasar hukum asuransi, seperti pada pasal 246 KUHD yang mendefinisikan asuransi sebagai perjanjian kompensasi risiko. Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian memberikan kerangka hukum yang lebih spesifik. Selanjutnya ada juga regulasinya, yaitu dari POJK nomor 67 tahun 2016 dan POJK nomor 72 tahun 2016 yang mengatur tentang perizinan usaha asuransi dan kesehatan perusahaan asuransi syariah.
Prinsip utama dari regulasi ini adalah memastikan perlindungan terhadap konsumen dan memastikan keberlangsungan industri asuransi dengan standar yang baik. Nah, di sini ada prinsip asuransi. Prinsip asuransi itu sebenarnya ada 7. Jadi saya hanya mengambil 4. Kenapa? Karena bisa mengefisiensikan waktu yang saya gunakan dan juga supaya mencegah teman-teman tidak bosan sekali. Gak apa-apa, nggak lengkap, asalkan teman-teman ngerti sedikit untuk sebagai dasarnya doang. Jadi langsung saja. Sebenarnya asuransi itu ada 7 prinsip ya. Yang pertama ada utmost good faith atau etiket baik. Yang kedua ada insurable interest, indemnity atau ganti rugi, subrogasi, contribution, the law of large number, dan proximate cause atau causal proximal. Nah, langsung saja kita masuk pada 4 poin ini. Yang pertama itu utmost good faith atau etiket baik. Prinsip ini menyatakan bahwa baik pihak tertanggung maupun penanggung harus secara jujur mengungkapkan semua informasi yang relevan. Penanggung harus memberi tahu syarat-syarat polis dengan jelas, sementara tertanggung harus menggunakan semua fakta material terkait risiko yang diasuransikan. Nah, poin kedua itu insurable interest tadi. Ini merupakan prinsip yang memastikan bahwa tertanggung memiliki kepentingan keuangan terhadap objek yang diasuransikan. Jika tidak ada kepentingan finansial, polis asuransi tidak sah. Contohnya, seorang hanya bisa mengasuransikan rumah yang dimilikinya, bukan rumah milik orang lain. Nah, selanjutnya yaitu ada prinsip indemnity atau ganti rugi. Tujuan dari asuransi adalah untuk mengembalikan tertanggung kepada posisi keuangan yang sama seperti sebelum terjadi kerugian. Dengan prinsip ini, tertanggung tidak boleh mendapatkan keuntungan lebih besar daripada nilai kerugian yang sebenarnya. Yang terakhir yaitu ada prinsip subrogasi. Prinsip subrogasi itu memungkinkan penanggung mengambil alih hak tertanggung untuk menuntut pihak ketiga yang bertanggung jawab atas kerugian setelah penanggung membayar klaim. Ini mencegah tertanggung maafkan teman-teman, saya agak batuk. Lanjut, ini mencegah tertanggung menerima kompensasi ganda. Itu mungkin tadi sekilas sedikit informasi tentang prinsip yang ada pada asuransi. Selanjutnya, asuransi ini mempunyai 4 komponen utama sebagai dasar. Yaitu yang pertama ada polis asuransi, premi, klaim, dan risiko. Polis asuransi itu berupa dokumen kontrak yang menjelaskan syarat dan ketentuan antara tertanggung dan penanggung. Kalau premi itu jumlah uang yang dibayarkan oleh tertanggung sebagai imbalan untuk perlindungan terhadap risiko yang kemungkinan akan diterima. Nah, klaim ini merupakan permintaan pembayaran yang diajukan tertanggung ketika terjadi peristiwa yang dijamin oleh polis atau seperti peristiwa kecelakaan gitu yang diikutinya. Nah, yang terakhir itu ada risiko. Peristiwa yang tidak pasti yang dapat menyebabkan kerugian dalam konteks asuransi. Risiko berupa kehilangan, kerusakan, atau tanggung jawab. Mungkin itu tadi 4 dasar prinsip asuransi gitu, Selanjutnya ini kita baru bisa nih masuk ke poin asuransi syariahnya. Asuransi syariah adalah jenis asuransi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang melibatkan konsep tolong-menolong atau ta'awun dan berbagi risiko atau takaful. Dalam asuransi syariah, peserta berkontribusi dalam bentuk dana tabaruk atau hibah untuk membantu peserta lain yang mengalami kerugian atau musibah. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana atau amanah yang mengelola dana peserta berdasarkan prinsip syariah. Nah, di sini teman-teman ada fatwa asuransi syariah yang beredar di Indonesia. Pertama ada fatwa DSN nomor 21 DSN MUI X 2001. Pedoman asuransi syariah yang menetapkan dasar-dasar operasional asuransi syariah dan pengelolaan risiko berbasis tabaruk dan ta'awun. Selanjutnya itu ada fatwa DSN nomor 33 MUI tahun 2006 mengatur tentang surplus underwriting yang menjelaskan distribusi surplus dan dari pengelolaan dana antara peserta
dan perusahaan asuransi. Selanjutnya itu ada Fatwa DSN nomor 148 tahun 2022 tentang reasuransi syariah, memberikan panduan untuk perusahaan reasuransi syariah dalam mengelola risiko berbasis syariah. Yaitu selanjutnya ada Fatwa DSN 149 tahun 2022 juga tentang produk asuransi jabatan dan pemutusan hubungan kerja atau PHK berdasarkan prinsip syariah. Yang terakhir ada Fatwa DSN nomor 150 pada tahun 2022 tentang produk asuransi kesehatan syariah yang mengatur produk asuransi kesehatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, di sini nih ada perbedaan asuransi syariah dan konvensional. Saya sedikit batuk dalam membuat video ini. Maaf jika banyak nyendat. Asuransi syariah dari segi risiko menggunakan konsep sharing of risk atau berbagi risiko, di mana para peserta saling menanggung risiko satu sama lain. Sedangkan di konvensional menggunakan konsep transfer of risk atau pengalihan risiko, di mana risiko dipindahkan dari tertanggung kepada perusahaan asuransi. Nah, dari segi akadnya juga berbeda. Kalau di syariah menggunakan akad tabarru atau sumbangan, dan akad lain seperti mudharabah atau wakalah. Tujuan utamanya itu adalah saling membantu. Sedangkan menggunakan akad jual beli di syariah, di konvensional menjual menggunakan akad jual beli, di mana tertanggung membayar premi dan perusahaan memberikan jaminan kompensasi jika terjadi risiko. Selanjutnya dari investasi asuransi syariah, yaitu investasi dilakukan hanya pada instrumen yang sesuai syariah, bebas dari riba, gharar atau ketidakpastian dan perjudian. Sedangkan pada asuransi konvensional, investasi itu bebas dilakukan selama sesuai dengan peraturan negara, tanpa memperhatikan halal atau haramnya investasi tersebut. Dari segi kepemilikan dana, asuransi syariah yaitu dana yang terkumpulnya dari peserta itu merupakan milik bersama dan dikelola oleh perusahaan sebagai pemegang amanah. Sedangkan dari kepemilikan dana konvensional, premi dibayarkan menjadi hak milik penuh perusahaan asuransi. Yang terakhir yaitu dari perbedaan dari segi ngeklaimnya. Klaim dibayar kalau asuransi syariah, klaim dibayarkan dari dana tabarru yang berasal dari kontribusi para peserta. Sedangkan pada klaim asuransi konvensional itu dibayarkan dari rekening perusahaan sebagai bagian dari kewajiban mereka kepada tertanggung. Nah, mungkin itu saja perbedaan asuransi syariah dan konvensional. Selanjutnya itu ada caranya, cara kerja. Nah, jadi asuransi syariah itu bekerja seperti ini. Mudahnya seperti ini ya, simpelnya. Peserta menyisihkan sebagian uang mereka dalam bentuk kontribusi yang dikumpulkan ke dalam dana bersama. Dana ini disebut dengan tabarruk, yang artinya sumbangan, dan digunakan untuk membantu peserta lain yang sedang mengalami musibah seperti kecelakaan, kebakaran, atau masalah kesehatan. Perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai pengelola dana tersebut, bukan sebagai pemilik dana, sehingga tidak ada unsur riba, maisir, judi, dan gharar atau ketidakpastian yang dilarang dalam Islam. Selanjutnya di sini ada produk-produk asuransi. Nah, saya sebenarnya banyak produk asuransi, cuma karena kalau saya menjelaskan itu terlalu lama, jadi saya ambil 3 poin yang asuransi yang paling banyak digunakan atau paling banyak kita temukan pada saat sekarang nih, yaitu pertama adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa memberikan layanan perlindungan yang terkait dengan hidup atau meninggalnya individu yang diasuransikan. Manfaat dari asuransi jiwa biasanya diterima oleh ahli waris jika tertanggung meninggal dunia atau jatuh sakit parah. Beberapa produk asuransi jiwa juga menawarkan manfaat tambahan seperti asuransi pendidikan atau asuransi kesehatan. Contoh, pada tahun 2018 dulu pesawat Lion Air JT 680 mengalami kecelakaan yang menewaskan seluruh penumpangnya. Banyak dari para korban yang memiliki asuransi jiwa dari berbagai perusahaan asuransi. Salah satu contohnya adalah seorang korban yang memiliki polis asuransi jiwa dengan uang pertanggungan untuk ahli warisnya. Otomatis perusahaan asuransi membayarkan uang pertanggungannya kepada ahli waris korban sesuai dengan nilai yang tercantum dalam polis asuransi jiwa tersebut. Dana ini sangat membantu ahli waris dalam mengatasi dampak finansial akibat kehilangan anggota keluarga yang menjadi pencari nafkah.
Selanjutnya itu ada asuransi kerugian. Asuransi kerugian dirancang untuk menanggung risiko kerugian yang dialami pemegang polis terkait aset atau properti, seperti kerugian akibat bencana, kecelakaan, pencurian, atau kejadian lain yang terduga. Manfaat asuransi ini dapat berupa kompensasi finansial sesuai dengan nilai kerugian yang terjadi. Contohnya nih, pada tahun 2020 Gedung Kejaksaan Agung di Jakarta kan mengalami kebakaran besar yang menghanguskan sebagian besar bangunannya. Gedung ini ternyata diasuransikan sehingga pemerintah dapat mengajukan klaim untuk kerugian yang dialami akibat kebakaran. Nah, setelah kebakaran, pihak asuransi yang mengcover gedung tersebut berkomitmen untuk membayar ganti rugi. Dengan dana dari asuransi, pemerintah dapat melakukan renovasi dari perbaikan gedung tanpa membebani anggaran negara yang signifikan. Kasus ini menunjukkan bagaimana asuransi kerugian memberikan perlindungan finansial dan insiden besar yang tidak terduga. Nah, yang terakhir yaitu produknya ada asuransi sosial. Asuransi sosial adalah program asuransi yang diselenggarakan pemerintah untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat. Tujuannya bukan untuk mendapatkan keuntungan komersial, melainkan untuk memastikan jaminan perlindungan tertentu bagi setiap peserta, seperti kesehatan atau jaminan hari tua. Contohnya di Indonesia, program BPJS Kesehatan adalah salah satu contoh asuransi sosial. Setiap warga negara yang terdaftar dalam BPJS Kesehatan memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan kesehatan dasar di rumah sakit dan klinik yang bekerja sama. Misalnya, seorang pekerja yang mengalami sakit keras dapat menerima perawatan medis tanpa harus membayar penuh biaya pengobatannya karena sudah ditanggung sebagian oleh program BPJS. Nah, itu mungkin buat teman-teman, sebagai dasar teman-teman biar tahu produk-produk di asuransi itu ya. Selanjutnya itu ini part terakhirnya nih, proses klaim dan underwritingnya. Nah, yang pertama kita di sini akan membedah proses cara mengklaim asuransi tersebut. Yang pertama itu ada pemberitahuan klaim. Tahap pertama, peserta yang mengalami musibah atau kerugian yang sesuai yang dijamin dalam polis asuransi harus memberikan perusahaan asuransi syariah sesegera mungkin. Nah, tahap keduanya pengumpulan bukti klaim. Peserta harus melengkapi dokumen pendukung klaim seperti laporan medis, laporan kepolisian atau bukti kerugian lainnya sesuai dengan jenis asuransi yang dimiliki. Nah, tahap ketiga ini sudah masuk tahap survei dan penyidikan oleh perusahaan asuransi syariah. Perusahaan itu atau pihak ketiga yang ditujukan untuk akan melakukan penyelidikan atau survei untuk memastikan kebenaran klaim tersebut. Nah, masuklah pada tahap terakhir klaim, yaitu setelah semua bukti dan hasil penyelidikan sesuai, perusahaan asuransi akan memproses dan menyetujui klaim lalu memberikan manfaat atau pembayaran ganti rugi sesuai dengan ketentuan polis. Nah, ini yang terakhir yaitu ada proses underwriting. Apaan teman-teman? Itu suara agak mengganggu ya. Nah, langsung saja, proses underwriting ini adalah tahapan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi untuk mengevaluasi risiko dari calon tertanggung sebelum menerima mereka sebagai nasabah. Underwriting bertujuan menentukan apakah perusahaan bersedia menanggung risiko tersebut serta menetapkan premi yang sesuai berdasarkan tingkat risiko yang dihadapi. Proses ini krusial dalam menjaga keseimbangan antara jumlah premi yang diterima dan klaim yang dibayarkan sehingga perusahaan tetap sehat secara finansial. Nah, berikut tahapannya, yaitu tahap pertamanya yaitu pengajuan aplikasi. Calon peserta mengajukan aplikasi asuransi dengan menampilkan informasi terkait risiko yang diasuransikannya, misalnya kondisi kesehatan atau properti. Tahap keduanya yaitu ada penilaian risiko. Perusahaan asuransi syariah ini melakukan penilaian terhadap risiko yang diajukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kondisi kesehatan, usia, atau kondisi aset yang diasuransikan. Tahap ketiga yaitu penyesuaian premi. Berdasarkan hasil penilaian risiko, perusahaan asuransi syariah akan menetapkan besaran premi yang harus dibayarkan si tertanggung tadi. Premi ini biasanya disesuaikan dengan tingkat risiko yang ada pada tertanggung. Nah, baru pada tahap terakhir penerbitan polis. Setelah proses underwriting selesai dan menyetujui, polis akan diterbitkan dengan rincian manfaat serta kewajiban peserta. Nah, mungkin itu saja yang materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Maafkan juga saya tadi
banyak gangguan-gangguan suara lah. Mungkin terlalu banyak salah saya, jadi saya mohon maaf kepada teman-teman pendengar. Langsung saja saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.